Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang sistematika pembahasan perubahan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang akan dijelaskan oleh Jenny Yuliasari. Sistematika pembahasan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ada 3 poin. Yang pertama, pembahasan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, bentuk-bentuk perubahan Undang-Undang Dasar. Dan yang ketiga, macam-macam perubahan Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar 1945 mengatur perubahan konstitusinya dalam 2 ketentuan, yaitu pertama, ketentuan mengatur kewenangan MPR menetapkan Undang-Undang Dasar, dan yang kedua, ketentuan yang mengatur cara perubahan Undang-Undang Dasar yang terdiri dari persyaratan quorum dan pengesahan perubahan. Menurut pasal 37, sahnya perubahan undang-undang adalah apabila disetujui oleh 2/3 dari jumlah anggota majelis yang hadir, yaitu 2/3 dari jumlah seluruh anggota majelis. Maka dengan demikian, secara matematis hanya dibutuhkan suara terbesar 2/3 kali dari seluruh jumlah anggota majelis, atau 4/9 atau sama dengan 44,4% suara dari seluruh jumlah anggota majelis. Oleh karena persyaratan keabsahan perubahan Undang-Undang Dasar itu kurang dari 50% dari seluruh anggota majelis, maka dilihat dari sisi jumlah suara. Cara demikian itu dapat diklarifikasikan sebagai cara yang mudah. Selanjutnya, pelaksanaan perubahan konstitusi itu diatur dalam Ketetapan MPR nomor 2/MPR/1999 tentang peraturan tata tertib MPR Republik Indonesia. TAP MPR ini sebenarnya bersifat umum sebagai pedoman majelis dalam melaksanakan perubahan Undang-Undang Dasar. Dalam pasal 29 TAP MPR diatur tingkatan pembicaraan untuk membahas materi-materi dalam rapat atau sidang MPR. Tingkatan pembicaraan itu adalah sebagai berikut. Tingkat 1, pembahasan oleh badan pekerja majelis terhadap bahan-bahan yang masuk. Hasil dari perubahan tersebut merupakan rancangan ketetapan atau keputusan majelis sebagai bahan pokok pembicaraan tingkat 2. Tingkat 2, pembicaraan oleh rapat paripurna majelis yang didahului oleh penjelasan pimpinan dan dilanjutkan dengan pemandangan umum fraksi-fraksi. Tingkat 3, pembahasan oleh komisi dan panitia ad hoc majelis semua hasil pembicaraan tingkat 1 dan 2. Hasil pembahasan pada tingkat 3 merupakan rancangan ketetapan atau keputusan majelis. Tingkat 4, pengambilan keputusan oleh rapat paripurna majelis setelah mendengar laporan 7 jam kilometer dari pimpinan komisi atau panitia ad hoc dan bila mana perlu dengan kata terakhir dari fraksi-fraksi. Dengan berpedoman kepada pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945 dan tata tertib tersebut, MPR untuk pertama kalinya melaksanakan kewenangannya merubah Undang-Undang Dasar 1945. Perubahan Undang-Undang Dasar ini terjadi pada tahun 1999 sampai dengan tahun 2002. Proses perubahan ini terjadi dengan urut-urutan sebagai berikut. Yang pertama, pembahasan perubahan Undang-Undang Dasar oleh Badan Pekerja MPR yang dilaksanakan oleh panitia ad hoc PAH 1. Dalam tahap ini, PAH 1 menyertakan tim ahli yang terdiri dari para guru besar hukum tata negara dan ahli politik dari berbagai perguruan tinggi negeri ataupun swasta untuk didengar pandangan-pandangan mereka sehubungan dengan perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Kedua, pemandangan umum fraksi-fraksi MPR dalam sidang paripurna MPR atas rancangan Undang-Undang Dasar hasil Badan Pekerja. Yang ketiga, pembahasan di Komisi A terhadap semua hasil pembicaraan tahap pertama dan kedua itu. Hasil pembahasan pada tahap ini merupakan rancangan atau keputusan majelis mengenai draft perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Draft perubahan itu kemudian diajukan oleh Komisi A dalam rapat paripurna sidang majelis. Pendapat terakhir fraksi-fraksi MPR atas rancangan perubahan Undang-Undang Dasar hasil Komisi A dan pengambilan putusan atau pengesahan atas rancangan perubahan tersebut. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Gita Puspita Oktavia. Bentuk-bentuk
perubahan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di sini ada 4 bentuk-bentuk. Yang pertama, mengubah rumusan yang telah ada. Yang kedua, membentuk rumusan baru sama sekali. Yang ketiga, menghapuskan atau menghilangkan rumusan yang ada. Yang keempat, memindahkan rumusan pasal ke dalam rumusan ayat atau sebaliknya, memindahkan rumusan ayat ke dalam rumusan pasal sekaligus mengubah penomoran pasal atau ayat. Yang selanjutnya, macam-macam perubahan Undang-Undang 1945. Setelah melalui tingkat-tingkat pembicaraan sesuai dengan ketentuan pasal 92 Peraturan Tata Tertib MPR, dalam beberapa kali sidang MPR telah mengambil keputusan 4 kali perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan perincian sebagai berikut. Yang pertama, perubahan pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 hasil sidang umum MPR tahun 1999 tanggal 14 sampai dengan 21 Oktober 1999. Yang kedua, perubahan kedua yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 hasil sidang tahunan MPR tahun 2000 tanggal 7 sampai dengan 18 Agustus 2000. Yang ketiga, perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 hasil sidang tahun MPR tahun 2001 tanggal 1 sampai dengan 9 November 2001. Yang keempat, perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 hasil sidang tahunan MPR tahun 2002 tanggal 1 sampai dengan 11 Agustus 2002. Setelah disahkannya perubahan keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada sidang tahunan MPR tahun 2002 yang lalu, agenda reformasi konstitusi Indonesia untuk kurun waktu sekarang ini dipandang telah tuntas, mengingat perubahan dilakukan dengan cara adendum setelah dilakukan 4 kali perubahan dalam satu rangkaian kegiatan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memiliki susunan sebagai berikut. Yang pertama, naskah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang ditetapkan dalam sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tahun 18 Agustus 1945 dan diberikan kembali dengan dekret Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 serta dikukuhkan secara aklamasi pada tanggal 22 Juli 1959 oleh Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana tercantum dalam Lembaran Negara Nomor 75 Tahun 1959. Yang kedua, perubahan pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagaimana tercantum dalam Lembaran Negara Nomor 11 Tahun 2006. Yang ketiga, perubahan kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagaimana tercantum dalam Lembaran Negara Nomor 12 Tahun 2006. Yang keempat, perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagaimana tercantum dalam Lembaran Negara Nomor 13 Tahun 2006. Yang kelima, perubahan keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagaimana tercantum dalam Lembaran Negara Nomor 14 Tahun 2006. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada pertanyaan silakan bertanya di grup WhatsApp. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.